Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita langsung saja kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah ta'ala awalan. Beliau mengatakan Ahmadullah ta'ala awalan. Pertama-tama aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdan dengan pujian, kathiron yang banyak, mutawalian yang terus menerus. Jadi kata beliau, pertama-tama aku memuji kepada Allah SWT dengan pujian yang banyak yang terus menerus. Wa in kana yatada'alu, meskipun amat kecil, tuna haqqi jalalihi hamdul hamidin, meskipun amat kecil pujiannya orang-orang yang memuji, tuna haqqi jalalihi, jika dibandingkan dengan hak keagungan Allah. Jadi meskipun pujian orang-orang yang memuji itu amat kecil jika dibandingkan dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa usalli wa usallimu ala rasulihi thaniyan. Kemudian yang kedua, aku bersolawat dan beruluk salam ala rasulihi, kepada utusannya. Solatan dengan solawat, tastaghriku yang meratai apa solawat, ma'as sayyidil bashar, bersama pimpinannya manusia, meratai sairal mursalin, yaitu seluruh para utusan. Jadi yang kedua, beliau bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW dengan solawat yang meratai seluruh utusan dan pimpinannya manusia, yaitu Rasulullah SAW. Wa astakhiruhu subhanahu wa ta'ala thalithan. Kemudian yang ketiga, aku beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala fima, pada sesuatu, in ba'atha, yang menjadi bangkit, lahu, terhadap ma, azmi, tekadku, min tahriri kitabin, daripada menulis kitab, fi ihya'i ulumuddin, di dalam menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi yang ketiga, beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu yang tekad beliau bangkit pada perkara tersebut, yaitu dari menyusun kitab di dalam menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa antadibu, dan aku bersegera, antadibu ay usari'u, dan aku bersegera, liqad ita'ajjubika rabi'an, yang keempat, aku bersegera untuk memotong kesombonganmu. Ayyuhal adilu, wahai pencela, al-ghali, yang berlebih-lebihan, fil adli, di dalam mencela, min baini zumratil jahidin, di antara golongan orang-orang yang ingkar, di antara golongannya orang-orang yang ingkar. Al-musrifu, yang berlebih-lebihan, fit taqri'i, di dalam mencaci, wal ingkar, dan mengingkari, min tabaqatil munkirinal ghafilin, yaitu di antara lapisan orang-orang yang mengingkari lagi lalai.
Kemudian kata beliau, falaqad halla an lisani, sungguh telah melepaskan daripada lisanku, uqdata sumti, akan ikatan diam, wa tawwaqani, dan telah mengalungkan kepadaku, uhdatal kalam, tanggung jawab berkata-kata, wa qiladatan nutqi, dan kalung bertutur kata. Apa yang telah melepaskan lisan dari ikatan diam dan telah mengalungkan tanggung jawab berkata-kata, itu adalah sesuatu anta muthabirun alaihi, yang engkau terus-menerus alaihi, di atasnya minal ama, daripada buta, anjaliyatil haq, dari kebenaran yang jelas, ma'al lajaj, bersama terus-menerus, fi nusratil batil, di dalam menolong kebatilan, wa tahsinil jahli, dan menganggap baik kebodohan, wa tashghibi alaman atharan nuzu'a qalilan an marasimil khalqi, wa tashghibi, dan mengubarkan fitnah, alaman, atas orang, athara, yang dia memilih, an-nuzu'a, yaitu mencabut diri, qalilan, sedikit, an marasimil khalqi, dari kebiasaan makhluk, wa malamailan yasiran, dan dia cenderung sedikit, an, menjauh, dari mulazamatir rasmi, menjauh dari kebiasaan umum, ilal amal, menuju kepada amal, bimuqtadal ilmi, sesuai yang dikehendaki oleh ilmu. Jadi tuntutan ilmu itu adalah diamalkan. Setelah tahu, yang dituntut adalah mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Toma'an, karena berharap, fi nailima, di dalam menggapai sesuatu atau di dalam memperoleh sesuatu, ta'abbadahullahu azza wa jalla bihi, yang Allah telah menetapkan ibadah kepadanya, bihi, dengan min tazkiyatin nafsi, dari mensucikan diri, wa islahil qalbi, dan memperbaiki hati, wa tadarukan, dan menyusuli, liba dima farata, menyusuli sebagian apa yang telah terlewat, min idha'atil umri, daripada menyia-nyiakan umur, ya'san, karena berputus asa, antama mitalafi, dari sempurnanya kebinasaan, wal jabri, dan dari menambal, wanhiyazan, dan menjauhkan diri, an ghimariman, dari kelompoknya orang, qala, yang telah bersabda, fihim, tentang mereka, siapa? Sahibu syar'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pemilik syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, paling kerasnya manusia adzaban, azabnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah alimun, seorang alim, lam yanfa'hullahu subhanahu wa ta'ala bi'ilmihi, yang Allah tidak memberi manfaat kepadanya dengan ilmunya. Jadi manusia yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau mengatakan, wala umri, wala amri, demi umurku, la sababa, tidak ada sebab, li israrika alan nakir, tidak ada sebab untuk terus-menerusnya kamu alan nakir, atas mengingkari, illa da'u, kecuali penyakit,
Amal jamal ghafira, yang telah meratai orang banyak. Bal syamilal jamahira, bahkan telah meliputi kebanyakan orang. Minal kusur, daripada teledor. An mulahadati dirwati hadal amri, dari memperhatikan puncaknya perkara ini. Wal jahli, dan bodoh. Bi annal amra, dengan bahwasanya perkaranya itu iddun, besar. Wal khotobah jiddun, dan pembicaraannya itu serius. Wal akhirata muqbilatun, dan akhirat itu berada di depan. Wad dunya mudbiratun, sedangkan dunia itu di belakang. Wal ajala qaribun, ajal itu dekat. Was safara ba'idun, dan perjalanannya itu panjang, jauh. Wazada tafifun, sementara bekalnya sedikit. Wal khataru azimun, dan bahayanya itu besar. Wat tariqah, dan jalannya itu saddun, itu tertutup. Wa ma siwal khalisi liwajhillahi ta'ala, dan apa saja selain ikhlas di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, minal ilmi wal amal, daripada ilmu dan amal, inda naqidil basir, di sisi naqidil basir, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu raddun. Apa saja selain yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah daripada ilmu dan amal, itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasuluka tariqil akhirah, dan menempuh jalan akhirat, ma'akathratil ghawail, bersama banyaknya rintangan, min ghairi dalil, tanpa ada petunjuk, wala rafiqin, dan tanpa ada teman, itu mut'ibun mukiddun, yaitu mencapekkan. Fa'adilatut tariq, maka adapun para petunjuk jalan, humul ulama, mereka adalah para ulama. Alladzina hum warathatul anbiya, yang mana mereka adalah pewaris para nabi. Waqad syaghara anhumuz zaman, dan sungguh telah kosong zaman dari mereka, yaitu para ulama. Walam yabqa, dan tidak tersisa, illal mutarassimun, kecuali hanya tinggal para gadungan saja yang ngaku ulama. Waqadis tahwadha ala aktsarihim asyaitanu, dan telah menguasai ke atas kebanyakan mereka asyaitanu, setan. Setan telah menguasai kebanyakan mereka. Wastaghwahumut tughyan, dan kesesatan telah menyesatkan mereka. Fa asbaha, maka menjadilah kullu wahidin, setiap seorang, bi ajili hadhihi, dengan keuntungannya yang segera, yaitu dunia, itu masghufan, itu sangat cinta. Fasara yaral ma'rufa mungkaron, sehingga dia memandang yang ma'ruf dia pandang mungkar. Wal mungkara ma'rufan, dan yang mungkar dia pandang sebagai yang ma'ruf. Hatta dhalla ilmuddin, sehingga menjadilah ilmu agama itu muntarisan, lenyap. Wa manarul huda, dan menara petunjuk, fi aqtaril ardi, di segala penjuru dunia, muntomisan, yaitu padam. Walaqad khayyalu ilal khalqi, dan sungguh mereka telah menghayalkan kepada para makhluk, alla ilma, bahasanya tidak ada ilmu, illa fatwa hukumatin, kecuali fatwa pemerintah. Tidak ada ilmu kecuali fatwa pemerintah, tasta'inu bihal qudah, yang digunakan oleh para qadhi, ala faslil khisam, untuk menyelesaikan persengketaan, inda taharusyit togham, ketika saling bertengkarnya orang-orang yang tercela, orang-orang tercela. Togham, orang-orang tercela. Au jadalun, atau tidak ada ilmu kecuali ilmu debat, yatadarra'u bihi talibul mubahah, yang dijadikan tameng oleh pencari kemegahan.
ilal ghalabah, kepada kemenangan, wal ifham, dan membungkam lawan. Au sajaun muzakhrafun, atau ilmu sajak yang dihiasi, yatawassalu bihil alwa'idu, yang dijadikan sarana oleh tukang ceramah, ilastidrajil awam, untuk menarik perhatian orang-orang awam. Karena lam yarau, mereka tidak memandang, masih wahadi thalathah, sesuatu selain tiga perkara ini, masidatan, yaitu sebagai tempat berburu, lil haram, untuk perkara yang haram, wasyabkatan lil hutam, dan untuk jaring, dan sebagai jaring untuk menjaring hutam, benda dunia. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.